Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian infak dan sedekah serta isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Baiklah anak-anakku sekalian, sungguh beruntung orang-orang yang diberi rezeki berlimpah oleh Allah. Namun demikian perlu disadari bahwa rezeki itu adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dan digunakan sesuai ketentuannya. Rezeki yang kita miliki bukanlah untuk menjadi hak milik pribadi, akan tetapi di dalamnya ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepadanya. Sebagaimana orang yang beriman, bagaimana kita bersikap terhadap rezeki, bagaimana kita memperlakukan rezeki, dan apa keuntungan bagi orang-orang yang menginfakkan. Dalam bab ini kalian akan mempelajari firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Nah, infak ini berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, akan tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagai zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan niat karena Allah, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai perwujudan iman. Nah, lebih luas lagi pengertian sedekah meliputi harta dan jasa. Bahkan senyuman pun bisa dikatakan sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri di jalan pun sedekah. Infak dan sedekah hendaklah dengan harta yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Adapun manusia
apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Sesekali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dalam surat Al-Fajr ayat 15-16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi derajatnya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian, titipan dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberikan kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah menghinakan mereka. Padahal sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Allah bagi hamba-hambanya. Nah, dalam menghadapi dua kondisi seperti ini, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Jika diberikan keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur. Dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Selanjutnya dalam surat Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 18. Allah mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Nah, anak-anakku, betapa mulianya orang yang menyayangi anak yatim. Kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad, yang artinya, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta meregangkan keduanya. Selanjutnya ayat 18. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberikan makan orang miskin termasuk pendusta agama. Anak-anakku, itulah isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Terima kasih. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.